melihat bagaimana sih pelaksanaan dan persiapan pemilu 2024. Regularitas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu 5 tahunan. Benny Harman ini termasuk yang ikut menemani ya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di sekitar Senayan. Ikut menemani AHY. Bisa cerita nggak? Gitu ceritanya gimana sebetulnya? Ya, sebetulnya agenda untuk Mas AHY ketemu dengan Mbak Puan itu udah lama. Udah lama? Ya. Jadi pimpinan Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono memang sejak tahun lalu melakukan safari politik, ketemu dengan sejumlah tokoh bangsa, ketemu dengan pimpinan partai politik, dan semua sudah dilakukan, semua sudah ditemui dan tinggal ketua umum PDIP yang belum, dan mungkin belum momentumnya, belum waktunya, belum pas begitu ya. Sehingga apa yang kita impikan itu baru menjadi kenyataan yang kemarin itu. Sehingga bagi kami ini pertemuan yang tepat waktu lah, ya, tepat waktu. Tapi apa sih yang dibicarakan dengan pertemuan Mbak Puan dengan Mas AHY itu? Ya, pertama Mas AHY dan Mbak Puan masing-masing menyampaikan pesan, pesan dari Ibu Megawati, dan juga Mas AHY menyampaikan pesan Pak SBY. Ya, pesannya ya saling menjaga, ya, pesan menjaga negara ini, ya, pesan menjaga situasi, menjaga suasana politik yang benar-benar aman, benar-benar demokratis, suasana yang enak gitulah, ya, kurang lebih. Nggak ada membicarakan soal kerjasama politik? Ada juga. Yang kedua itu ya mereka membahas peluang kerjasama politik, baik sebelum maupun pada proses ini berlangsung, maupun nanti setelah agenda politik nasional ini selesai kita lakukan. Ini semua menjadi bahan yang didiskusikan oleh Mas AHY dengan Mbak Puan. Itu konkretnya kerjasama politik PDI Perjuangan dengan Demokrat itu seperti apa? Ya, bisa kerjasama, bisa sebelum itu dalam kaitan dengan agenda Pilpres ini kan. Ya, agenda Pilpres ini ya, Mas AHY tentu ditanya oleh Mbak Puan, apakah Mas AHY sudah pasti Demokrat mendukung Anies, ya, kurang lebih begitulah ya. Jadi semua menegaskan bahwa Ibu Puan juga menyadari bahwa Demokrat sudah ada di posisi koalisi perubahan dan perbaikan dengan Mas Anies sebagai calon presidennya. Ya, jadi penegasan pengakuan terhadap perbedaan ini, tapi perbedaan dalam keharmonisan lah ya, berbeda tetapi harmonis begitu, kan begitu. Jadi perbedaan pilihan, perbedaan dukungan tidak boleh membuat kedua tokoh ini, kedua partai politik ini harus berseberangan. Ada hal yang bisa dikerjasama tadikan bahan agenda kerjasama kita, ya, misalnya berkaitan dengan desain partai politik ke depan. Bagaimana membangun partai politik yang lebih otonom, lebih efektif dalam menjalankan fungsinya. Kemudian juga termasuk bagaimana pembiayaan partai-partai politik ke depan supaya jangan bergantung kepada pihak-pihak yang mempunyai uang, kan. Itu satu hal yang positif. Kemudian yang kedua tentu berkaitan dengan kerjasama dalam kaitan dengan undang-undang pemilu di masa yang akan datang. Sistem pemilu bisa terbuka untuk kita diskusikan. Ini bukan semacam PDIP kemudian ngerayu Partai Demokrat untuk ikut dalam barisan koalisi? Nah juga lah, saya rasa entah juga sebab. Tapi kan gini, Mbak Puan kan juga mengatakan Mas AHY juga termasuk dalam radar bakal calon wakil presiden. Saya rasa
Mbak Puan juga menyampaikan bahwa Mas Ahaye masuk dalam salah satu nama lah, ya kan? Untuk cawapresnya Untuk cawapresnya Mas Ganjar. Mas Ganjar kan Itu disampaikan lagi dalam itu pertemuan disampaikan, terus? dan tentu kami melihat itu hal positif. Tapi kan kami kan sudah berada di dalam koalisi perubahan dan perbaikan kan begitu. Koalisi perubahan dan persatuan dengan Mas Anies sebagai calon presiden. Nah, kan begitu. Tentu ditanya juga oleh Mbak Puan apakah Mas Ahaye sudah pasti calon wakil presiden di situ. Nah, terus? Apakah calon wakil presiden itu harga mati atau tidak? Nah, Mas Ahaye menyampaikan bahwa kita tidak seperti itu politiknya. Kita mendukung Mas Anies ini sebagai calon presiden, mengusung tema perubahan dan perbaikan, dan kita menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Anies untuk menentukan siapa calon wakil presiden. Bahwa nanti Mas Ahaye juga yang dipilih oleh Mas Anies ya tentu syukur lah, gitu ya kan gitu. Tapi kalau tidak juga ya tidak apa-apa. Kita akan konsisten. Kenapa begitu? Karena Mas Ahaye ini bukan power seeker gitu loh, bukan power seeker, bukan politik sekedar mencari kekuasaan, karena mungkin kita sudah di situ sudah menyatakan mendukung Mas Anies berada dalam koalisi perubahan itu, lalu tiba-tiba kita meninggalkan itu begitu saja tanpa ada penjelasan kan begitu.